nama siapa yang yang harus kita injilin, karena dengan latar belakang sama dengan kami ini nih karakternya keledai liar, jadi kita harus berdoa dulu supaya Tuhan bukakan, singkapkan, supaya mereka cepat mengerti. Kedua, cara penginjilan mereka ini sering mereka bilang bahwa orang Kristen itu menyembah Tuhan 3. Tapi di dalam Al-Quran sendiri, dalam surat An-Nisa ayat 171 itu menjelaskan tentang Tritunggal. Cuma mereka kan kurang mengerti, hanya baca Al-Quran saja, menghafal. Tapi mereka nggak mengerti artinya. Bisa dibaca surat An-Nisa 171. Di situ menjelaskan tentang Tritunggal. Surat An-Nisa Jadi justru di kitab itu ada penjelasan sebenarnya di dalam Al-Quran ini banyak menceritakan tentang Isa Al-Masih. Cuma mereka kan hanya menghafal, baca lafaznya aja, mereka tidak mengerti artinya. Aduh, bentar. Ayo Mida, coba baca gitu. Surat An-Nisa ayat 171, wahai ahli kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam Orang agamamu. Kristen tidak melampaui batas. Dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Sesungguhnya Al-Masih, nah ini disebutkan, Isa putra Maryam itu, yang Tuhan Yesus, adalah utusan Allah dan yang diciptakan dengan kalimatnya yang disampaikannya kepada Maryam dan dengan tiupan roh darinya, dari Tuhan. Maka berimanlah kamu kepada Allah dan rasul-rasulnya, dan janganlah kamu mengatakan Tuhan itu 3. Berhentilah dari ucapanmu itu lebih baik bagimu. Sesungguhnya Allah Tuhan yang Maha Esa, Maha Suci, Allah dari mempunyai anak, segala yang di langit dan di bumi adalah kepunyaannya. Cukuplah Allah menjadi pemelihara. Jadi jelas di dalam Al-Quran di sini Yesus bilang memang utusan. Di Al-Quran bilang juga Al-Masih ini adalah utusan Allah. Yang kedua, dari kalimatnya, pada mulanya adalah firman. Roh darinya, Lukas 4 ayat 18, roh Tuhan ada padaku. Jadi sebenarnya Tritunggal itu ada sendiri di dalam Al-Quran, cuma mereka kurang mengerti. Ini yang perlu kita jelaskan, makanya itu juga penting belajar Islamologi sih kalau mau penginjilan. Wow, tepuk tangan yang meriah. Kalau saya boleh menambahkan, dengan background saya, yang keluarga saya itu benar-benar yang tegar tengkuk. Istilahnya ya, yang dahinya hitam-hitam. Tadi saya sempat tunjukkan fotonya dari bapak dan paman-paman saya. Yang saya khawatirkan ini kalau sampai saya menginjili mereka, terutama bapak saya, itu saya nggak mau ada putus hubungan dengan dia, gitu loh. Itu yang selama ini menjadi ketakutan buat saya ya. Karena kalau dengan adik yang saya dekat itu aja, saya pernah untuk mencoba menginjili dia, saya saksikan bagaimana Tuhan pelihara saya itu di sini, bagaimana baiknya Tuhan itu aja dia udah kita nggak usah ngomongin itu, kita ngomongin yang lain aja. Kalau misalnya kita ngomongin itu terus-terusan, lebih baik kita nggak usah telepon deh, katanya gitu. Nah dari situ aja saya udah mundur duluan begitu. Jadi apa kiat-kiatnya? Kalau takut menyinggung, lebih baik penginjilannya lewat perbuatan. Karena kan kita harus jadi terang. Itu saja menurut saya. Kalau nggak berani menginjil, takut putus hubungan. Ya, itu saja. Tapi juga seperti Ibu katakan, kita bisa menjelaskan kebenaran ya. Ya, bisa juga menjelaskan pelan-pelan. Pasti mereka terima. Iya. Setiap firman yang kita ucapkan tidak pernah sia-sia. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan. Amin. Ya, mungkin satu saat kita akan
menghadirkan Pak Ibrahim Saifuddin setelah beliau bebas, ya. Dengan Bu Ayu tentunya. Dan ada kabar baiknya, karena sebelumnya diputuskan 4 tahun penjara, Iya. tetapi Bu mungkin ceritain apa yang terjadi. Tiba-tiba sebelum saya berangkat, saya dapat Sebelum berangkat ke Amerika nih. Sebelum berangkat ke Amerika, 2 hari sebelum berangkat, saya terima kabar dari pengacara saya bahwa masa tahanan suami saya turun jadi 2 tahun. Amin.